Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di mana saja berada saat ini, menyapa kita semua untuk mendengar siaran santapan harian dari Gereja Toraja Jemaat Shilo Campagayah, edisi Rabu tanggal 13 Agustus 2025. Kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Lukas 12 ayat 41 sampai 48 dengan tema lakukan yang terbaik. Namun sebelum itu kita akan berdoa. Gawi puji dan syukur kami persembahkan kepadamu pada pagi hari ini. Berkenan Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, dan tolonglah kami, kuasai hati dan pikiran kami untuk memahami firman Tuhan pada saat ini. Ampuni kami ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, bacaan kita Lukas 12 ayat 41 sampai 48. Firman Tuhan. Kata Petrus, "Tuhan, kepada kamikah Engkau tujukan perumpamaan itu atau kepada semua orang juga?" Jawab Tuhan, "Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan mereka jatah makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuan itu datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tuannya itu akan memberi dia wewenang atas segala miliknya. Namun apabila hamba itu berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan memenggal dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak berbuat sesuai dengan kehendak tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Namun hamba yang tidak tahu dan melakukan apa yang pantas mendatangkan pukulan akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi akan banyak dituntut dari dirinya, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan akan lebih banyak lagi dituntut dari dirinya. Amin. Firman Tuhan. Yang kekasih dalam Tuhan, dari bacaan ini Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang hamba yang diberi tanggung jawab oleh tuannya. Ada dua tipe hamba. Pertama, hamba setia dan bijaksana, mengelola tugasnya dengan baik, bahkan saat tuannya tidak berlangsung datang. Kedua, hamba jahat, mengira tuannya lama datang lalu malas, melakukan kekerasan dan hidup sembarangan. Di sini Tuhan Yesus menekankan bahwa siapa yang banyak diberi, darinya akan banyak dituntut. Tingkat tanggung jawab diukur dari pengetahuan dan kesempatan yang dimiliki. Ketiga, kesetiaan terlihat dari tindakan saat tidak ada pengawasan langsung. Maknanya bagi kita adalah melakukan yang terbaik. Pertama, kesetiaan bukan hanya saat diawasi. Bagian ini mengajarkan bahwa ukuran sejati karakter adalah bagaimana kita bertindak ketika tidak ada yang melihat.
Melakukan yang terbaik berarti berintegritas, tetap bekerja, tetap jujur, tetap mengasihi meskipun tidak ada pujian atau penghargaan langsung. Tanggung jawab sebanding dengan anugerah. Jika kita punya lebih banyak pengetahuan, kesempatan, dan talenta, Tuhan menuntut kita memakainya sebaik mungkin. Yang banyak diberi, banyak dituntut. Adalah dorongan untuk tidak setengah-setengah dalam menggunakan apa yang sudah dipercayakan kepada kita. Kita harus sabar akan waktu yang singkat. Kita mempunyai kesadaran akan waktu yang singkat. Yesus memakai gambaran Tuannya akan datang untuk mengingatkan bahwa kesempatan untuk melakukan yang terbaik tidak berlangsung selamanya. Menunda kebaikan berarti meremehkan kepercayaan yang sudah diberi. Karena itu ibu bapak, melakukan yang terbaik adalah ibadah. Dalam konteks iman, bekerja dengan sungguh-sungguh bukan sekedar urusan etos kerja, tetapi wujud kasih dan hormat pada Tuhan. Itu berarti memuliakan Tuhan melalui pekerjaan, melalui pelayanan, bahkan hal-hal kecil di dalam kehidupan kita. Misalnya di rumah, kita melakukan hal-hal yang pekerjaan kita, melakukan pelayanan itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu ibu bapak, prinsip yang penting bagi kita adalah melakukan yang terbaik. Kerjakan tugas dengan sikap seolah-olah Tuhan sedang melihat kita. Yang kedua, menggunakan talenta, waktu, dan peluang sebaik mungkin, jangan disia-siakan. Yang ketiga, tetap konsisten dalam karakter meski tidak diawasi. Jadikan kesetiaan lebih penting daripada sekedar hasil cepat. Nah, inilah yang penting bagi kita, saudara-saudara. Mari kita renungkan melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita sehari-hari, seolah-olah Tuhan sedang melihat kita. Talenta yang Tuhan karuniakan jangan kita sia-siakan, dan kita tetap konsisten dalam bersikap sebagaimana kita diawasi. Dan kesetiaan lebih penting daripada sekedar hasil yang cepat. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas segala kemurahan-Mu, firman yang telah kami dengar. Tuhan, tuntun kami melakukan yang terbaik sepanjang kehidupan yang Tuhan karuniakan. Biarlah kami sadar bahwa Tuhan senantiasa mengawasi kehidupan kami sampai ke dalam hati kami. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus. Kami berdoa yang sakit, Tuhan berikan kekuatan dan pengharapan yang teguh untuk proses kesembuhan, dan hanya terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah kami diajar untuk menjadi berkat bagi sesama kami dimanapun kami berada. Di sanalah Tuhan beserta kami. Terpujilah Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.